Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Ruang Cerita bersama Pemuda Muhajirin, yang mana ini adalah episode spesial yang kedua, yakni kajian fikih bersama Pemuda Muhajirin dan juga Rawi Malang, yang mana setiap bulan insya Allah akan diisi oleh beliau, yakni Al-Ustadz Nazaruddin. Baik, pada tema bulan ini yakni adalah pondasi beribadah adalah kesesuaian akal, hati, dan amal. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja dengarkan kajian dari Ustadz Nazar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atih wa faddalana ala katsirin min ibadihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd, kepada teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu di pertemuan yang kedua ya Mas ya. Di pertemuan kedua, yang mana di pertemuan pertama kemarin kita sudah sempat membahas berkaitan tentang pentingnya belajar ilmu fikih. Kan kalau sesuatu itu kita sudah tahu bahwa barangnya penting, pasti kita akan cari cara bagaimana sesuatu yang penting itu bisa kita pelajari dengan baik. Alatnya harus tahu. Misalnya kita menganggap bahwa belajar itu penting, maka kita harus tahu menggunakan alat apa supaya belajar itu menjadi efisien sehingga kepentingannya itu sampai kepada kita. Sama dengan ini, kita punya kepentingan adalah belajar fikih. Oh, sudah tahu penting-pentingnya ilmu fikih itu apa, maka harus tahu alatnya. Kan kita punya hobi, misalnya hobinya apa? Mancing misalnya. Hobinya mancing, tapi nggak punya alat dan nggak ngerti alatnya. Sampai kapanpun dia hanya senang sekedar hobi, tapi tidak tahu triknya. Nggak ngerti bagaimana dia harus mancing dengan baik dan benar. Harus di mana tempatnya, waktunya jam berapa, umpannya pakai apa. Itu contoh saja sebenarnya. Nah, sama dengan kita belajar fikih. Ada orang senang belajar fikih, tapi mohon maaf, secara prakteknya dia tidak tahu triknya, nggak punya alatnya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, kalau di pertemuan pertama kemarin kita mempelajari tentang fikih itu kenapa penting, maka hari ini alatnya apa untuk kita belajar fikih. Maka kalau kita bicara alat, kita agama dulu ya. Kalau Islam sudah pasti, karena kalau kita bicara tentang unsur-unsurnya agama saja kan ada 3. Ada Islam, iman, dan ihsan. Itu sudah satu paket. Tapi untuk ibadah secara khusus, kita butuh yang namanya satu akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah praktek atau amal atau perbuatan yang kita lakukan. Kita ambil contoh saja sekarang, kita bedah 3-tiganya ya. Yang pertama kita bicara akal. Akal itu kalau kita bicara, kita lihat dari beberapa definisi yang cukup banyak. Salah satunya, kenapa akal itu dibutuhkan dalam belajar ilmu fikih? Alatnya pakai apa? Pakai akal. Kenapa? Karena disebutkan al-aqlu manatu syar'i. Yang pertama, akal itu adalah tempat atau cara atau alat lah kita bisa bilang untuk mempelajari sebuah syariat. Itu alatnya di situ. Manatu syar'i. Bahkan disebutkan wa manatu taklif. Akal itu sebagai bentuk nyata dari pembebanan hukum seseorang dalam ilmu fikih. Wes gini aja, biar gampang dan singkat. Contoh, kita sholat. Orang sholat ada syarat wajibnya. Oh, kalau begini wajib sholat, lek begini gak wajib sholat. Maka orang sholat itu satu, balik. Islam jelas ya, wes gak usah dibahas. Islam itu mesti Islam. Kemudian balik, berakal. Yang keempat baru nanti ada khusus untuk perempuan, suci dari haid dan nifas dan lain sebagainya. Berakal mesti ada. Yang membedakan adalah unsur yang lain. Contoh geser ke zakat misalnya, zakat fitrah. Islam, balik, di sini kita bicara baliknya. Oke, balik bagi orang yang wajib menzakatkan orang lain. Ya, tapi kan anak bayi pun juga. Nah, pada akhirnya nanti bab zakat dibahas lagi. Tapi tetap di sini ada salah satu syaratnya adalah berakal. Kemudian yang terakhir mungkin kalau zakat ada kekhususan, ada kelebihan harta untuk dia dan keluarganya pada malam Id sama besoknya hari Id. Nah itu, misalnya geser lagi ke puasa misalnya, ya tetap ono nanti akan ketemu Islam, balik, berakal. Ya nanti puasa kan syaratnya macam-macam, mampu berpuasa, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan musafir dan lain sebagainya. Haji apalagi, ya haji, Islam, balik, berakal.
Berikutnya wujuduz zat wa rohilah, misalnya secara perjalanan mampu, bekalnya ada, mampu secara fisik, mental dan lain sebagainya. Berakal itu salah satu bentuk dari manatu syar'i atau disebut manatu taklif. Sebagai bentuk seseorang dikatakan, oh iya, dia wajib melakukan ibadah itu. Ibadah berarti kemarin fikih ya. Ibadah adalah rules atau aturan di mana kita memahami fikih itu sebagai sesuatu yang wajib dipelajari karena aturannya. Allah tahu kita ibadah, tapi Allah juga tahu kita ibadah sesuai aturan atau tidak gitu kan. Nek nggak sesuai aturan ya buyar, nggak sah ibadahnya. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara fikih menggunakan akal, maka akal itu difungsikan sebagai memahami hukum-hukum yang ada di dalam syariat. Kalau derajat kita adalah orang-orang yang luar biasa misalnya ya, para ulama-ulama mazhab kita, maka penggunaan istinbatul ahkam, ngambil hukum fikihnya mudah. Tapi karena kita ini bukan derajatnya di situ, maka akal digunakan sebagai alat untuk memahami hukum-hukum yang ada di dalam fikih. Satu, akal sebagai acuan apakah seseorang itu wajib ibadah atau tidak. Yang kedua, akal sebagai acuan seseorang itu memahami hukum-hukum yang ada di dalam fikih. Saya nggak bicara fikih itu mudah ya, saya nggak bicara fikih itu ringan, tapi banyak sekali yang perlu dibahas. Kita bicara hal-hal tentang ibadah saja, mesti semuanya masih ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Masih ada sah, masih ada tidak sah, masih ada fasid, dan lain sebagainya. Banyaklah kalau kita bicara fikih, maka itu alatnya yang dipakai adalah akal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara apa yang dimaksud dengan akal itu fungsinya untuk apa dalam memahami fikih itu sendiri, akal termasuk salah satu yang harus dijaga di dalam maqasidus syariah. Ya, kita belajar kabeh lah, itu pasti kalau di akal kita itu sudah nancep lah namanya maqasidus syariah itu, dimana kita harus menjaga agama ya, hifdzuddin sebagai bentuk dedikasi kita sebagai seorang muslim, itu yang harus dijaga adalah hifdzuddin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, bahwa jiwa ini yang harus kita jaga, tidak menyakiti orang lain ya. Kemudian hifdzul mal, kita harus jaga harta orang lain, kita nggak boleh ngambil secara paksa dan lain sebagainya. Kemudian ada termasuk yang kita pahami sekarang adalah hifdzul akal, termasuk kita menjaga akal kita. Ini nggak bicara masalah akal waras atau gak waras ya, pasti yang waras ini. Kita bicara akal kita, maka akal kita jaga dengan mempelajari fikih sebagai ilmu yang wajib kita pelajari dan tidak boleh kita lupakan. Karena kan aturan ya, nggak boleh seseorang tidak tahu aturan. Itu berbeda dengan seseorang yang sudah tahu kemudian lupa terhadap aturan. Itu beda konsepnya. Maka semua orang Islam wajib belajar aturan dan wajib tahu tentang aturan dan tidak boleh melupakan aturannya. Rukun-rukunnya sholat nggak boleh sampai lupa kan. Fardu-fardunya wudhu nggak boleh sampai lupa gitu. Maka disitulah bentuk hifdzul akal kita ya. Yang kelima adalah hifdzun nasl, di mana hifdzun nasl adalah menjaga keturunan-keturunan kita. Dalam arti siapa yang menjadi generasi penerus kita, termasuk ngaji begini. Mungkin yang datang 4 orang, 10 orang, 20 orang, berapapun jumlahnya, tapi syiar kita melalui YouTube, syiar kita melalui sosial media di zaman sekarang, itu saya rasa bisa meraih lebih banyak lagi daripada yang sekedar maaf ya, mungkin duduk-duduk kemudian ngobrolnya nggak tahu arahnya kemana. Maka berapapun jumlahnya, syiar lewat apapun yang dibahas, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum-hukum yang ada di agama kita, maka itu tidak selamanya akan memberikan manfaat, tidak hanya sesaat ini saja tapi bisa untuk seterusnya, termasuk akal. Maka yang perlu kita bahas utamanya adalah akal itu tadi ya. Dari gini, satu mungkin ya poin pentingnya tadi kalau kita ringkas, akal itu yang pertama dia adalah manatu syar'i atau manatu taklif. Yang kedua, bahwa akal itu adalah sebagai bentuk untuk memahamkan atau memahami. Ada dua, memahamkan atau memahami hukum-hukum fikih. Yang ketiga, sebagai bentuk yang harus kita jaga dari maqasidus syariah, termasuk dari ajaran-ajaran, pola ibadah, rules ibadah yang menyeleweng dari apa yang ada. Jadi keluar dari aturan secara keseluruhan. Ya, ini juga harus kita jaga secara penuh. Oke, misalnya kita contohkan saja ya. Contoh ini contoh akal, gak bahas fikih. Lek bahas fikih ini gak iso diakal teman-teman mas. Maksudnya kalau bahas fikih itu gak bisa diakalkan banget gitu. Misalnya kita sholat, kenapa gerakannya harus ruku? Memang ada ilmiahnya.
Memang ada sir rahasianya di situ, tetapi tidak bisa yang sebagaimana kita akalkan rasional sebagai manusia, tidak bisa. Nah, kita bicara saja paling gampang begini. Tak kasih contoh, apakah mukjizatnya Nabi itu masuk akal? Nah, ini pertanyaannya simple. Mukjizatnya Nabi itu masuk akal atau tidak? Tidak ada definisi mukjizat yang mengatakan mukjizat adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak. Mukjizat itu masuk akal. Hanya saja berbeda dari kebiasaan masyarakat sekitar kita. Kalau mukjizat itu tidak masuk akal, tidak mungkin para nabi dan para rasul itu meminta sesuatu yang tidak masuk akal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak masuk akal kepada rasulnya, kepada nabinya. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa akal kita harus dikelola dengan baik supaya tidak salah persepsi, salah pikir ya, apalagi sampai gagal waras. Nah, ini kan bahaya gitu pola pikirnya, karena banyak ya di sekitar kita yang menggunakan akalnya sebagai landasan utama dalam beragama. Padahal kan tidak ada kan begitu kan. Landasan utama dalam beribadah itu bukan akal. Ya, tapi tuntunan kan, Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kalau kita bicara akal, itu tidak boleh digunakan untuk membandingkan satu konsep agama apapun. Ya, apapun itu. Mau itu ibadah, mau itu muamalah, mau itu bab apapun lah. Kita tidak bisa menganalogikan akal kita sebagai rujukan utama. Maka kalau sebagai rujukan utama ya orang nggak bakal sholat. Ngapain sih sholat kok harus 5 kali, kenapa nggak 2 kali? Akhirnya ikut akalnya. Kenapa subuh kok cuma 2 rakaat, kok nggak 4 rakaat? Kan subuh itu masih pagi, kan masih seger, badan masih enak, masih sehat, dan lain sebagainya. Maka orang tidak akan beribadah sesuai dengan aturan, tapi beribadah sesuai dengan akal pikirannya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati. Yang kedua yang perlu kita pahami bahwa hati ini menjadi salah satu kita bisa bicara kunci ya, ujung tombak dari ibadah kita. Karena letak hati, disitulah letak iman. Maka kalau kita kepingin tahu kualitas keimanan seseorang, kualitas hati seseorang, maka kita akan lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana sosialnya. Konsekuensinya dari hati. Kalau sampean ngomong orang ini seperti apa sih? Ya lihat saja perilaku yang dia lakukan itu dari hati. Akhlak itu kan di hati kan letaknya. Baru direalisasikan dalam bentuk perilaku dan ucapan. Semuanya bersumber dari hati. Jadi sudah akan keluar bentuknya perilaku, ucapan, bahkan diamnya seseorang, bahkan pandangan seseorang. Kadang ada orang duduk, nggak ngomong, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain, tapi matanya bicara kan. Nggak bisa bohong nih matanya seseorang. Nah, ini bentuk dari hati itu adalah bagaimana seseorang menjaga ibadahnya, bagaimana seseorang menjaga sosialnya. Wes gini aja gampang. Sering kali kita dengar hadis misalnya, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau seseorang punya iman kepada Allah dan hari akhir, berarti iman itu letaknya di hati. Apa ekspresinya? Falyakul khairon aw liyasmut. Ngomong yang baik, kalau nggak bisa diem. Nggak bisa ngomong yang bagus, diem. Bahkan ada sampai layu minu ahadukum, sampai ada kalimat seperti itu dalam hadis. Layu minu bukan berarti kita keluar dari iman ya, enggak. Tapi tidak sempurna keimanan seseorang yang ranahnya ibadahnya itu tidak akan sempurna seutuhnya. Layu minu ahadukum misalnya apa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, misalnya hadis yang itu ya. Sampai dia mencintai saudaranya, peduli terhadap saudaranya sebagaimana dia peduli kepada dirinya sendiri. Maka kita bisa bilang keimanan seseorang, kualitas hati seseorang, baik tidaknya hati seseorang itu dilihat dari bagaimana dia memperlakukan ibadahnya, berarti itu dirinya sendiri ya, dan memperlakukan sosialnya, yaitu kepada orang lain. Nah, ini kalau kita bicara 2 poin penting dalam unsur apa saja pondasi yang kita perlukan dalam belajar fikih. Kemudian kita ambil contoh misalnya, ketika kita sedang sendirian, maka kita bergelut dengan hati kita. Ya, seseorang kan punya ruh ya, ruh itu mesti dia hidup, dia punya ruh, punya hati, punya nafsu, punya akal. Akal sudah kita bahas. Ya, nah kita bahas hati sekarang. Ketika seseorang sedang sendirian, apakah dia memilih untuk sholat atau tidak? Jangan sendirian sudah, dalam keadaan darurat yang sangat mendesak dia, mendesak banget wis. Dia milih sholat apa tidak? Dia kan bertanya kepada dirinya sendiri. Terus nek sholat, aku sholatnya ya opo?
Nah, ketika hatinya bergejolak seperti itu, maka disitulah dia akan mulai berpikir. Maka hati sama pikirannya connect akhirnya. Oh, kalau saya kondisinya darurat begini, saya sholatnya harus begini. Kalau nggak tahu ya nanya, nggak tahu ya belajar. Nah, nanti kita bahaslah, ada beberapa contoh ya. Oke, maka yang harus sinkron, karena yang nomor 3 adalah amal. Kita pasti sudah tahu semua kan dengan istilah yang paling penting yang kita lakukan, yang paling utamanya adalah at-tasdiq bil janan. Ya, kita itu membenarkan sesuatu itu pakai hati dulu. At-tasdiq bil janan, baru at-tasrih bil lisan. Kita kan kalau percaya sama orang mesti di hati dulu kan, batin, kalau bahasa kita itu batin. Setelah batin diucapkan, tasrih bil lisan, baru kemudian eksekusinya bil amal. Ya, atau bil arkan kalau bahasanya. Jadi at-tasdiq bil janan, kita benarkan dalam hati, kemudian at-tasrih bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan, kemudian at-tahqiq bil arkan, baru kita realisasikan dalam bentuk perbuatan. Wis kita analogikan karena muda-muda semua, misalnya sampean dulu lah mungkin ning pacari lah pertama kali ya, sing durung duwe pacar ya berarti yang akan punya pacar, misalnya bukan pacar lah istilahnya, calon istri ya, misalnya mengutarakan pertama kali munculnya kan dari hati dulu, seneng. Setelah seneng diucapkan secara lesan. Jempol ini mewakili lesan ya, jangan bicara ketik itu mewakili tangan, enggak, ketikan ini mewakili lesan kita, cuman ucapannya lewat ketikan saja. Maka di situ tasreh sudah. Baru kemudian eksekusinya. Kalau ulang tahun dikasih bunga, dibeliin kue, gitu kan. Nanti kalau lamaran dibikinin acara surprise dan lain sebagainya. Nah, sama. Kita dalam beribadah, pondasinya juga seperti itu. Kita imani dalam hati. Oh, sholat. Sholat apa? Maghrib, 3 rakaat. Nancep sudah di hati. Kemudian ikrar bilisan. Bisa dengan niat, bisa dengan kita mengajak orang lain, kemudian dakwah ke orang lain, bicara ke teman-teman. Ya mungkin kalau dari mahasiswa-mahasiswa pasti nanti atau sekarang sudah punya lah beberapa teman yang mungkin sholatnya agak kendor gitu kan, agak susah gitu. Jadi lesan kita yang kita pakai, dan kita berikrar kepada Allah bahwa kita akan sholat gitu. Nggak cuma di hati toh, kemudian dipraktekkan secara amal ya. Jadi amal ini praktek sholatnya. Nah, setelah kita tahu bahwa praktek sholatnya ini perlu kita lakukan, maka yang ketiga, pondasi dalam berfikih adalah apa? Amal. Hati dengan akal sudah sinkron, maka pondasi ketiga adalah amal. Kalau kita bicara amal, nah amal itu banyak sekali. Ya, makanya nanti pembahasan di pertemuan berikutnya sudah masuk ke ranah fikih secara spesifik. Ya, misalnya bab air, ya bab sholat, dan kita sudah masuk secara spesifik. Kemarin kita bahas pentingnya dulu, sekarang kita bicara alatnya dulu. Kalau sudah ketemu pentingnya, urgensinya sudah ada, alatnya sudah ada, maka dalam mancing, nyerok, nembak, nombak, manah itu gampang. Dapat targetnya, goalnya itu gampang. Ya, untuk menuju ghoyah atau puncak dari sesuatu yang kita tuju itu sangat mudah. Nah, contoh saja sholat. Kenapa amal itu penting? Kenapa praktek itu penting? Minggu lalu mungkin sudah, pertemuan bulan kemarin sudah saya bahas mungkin ya. Kalau kita nggak pernah tayamum, dari teman-teman yang ada di sini, berapa yang pernah tayamum? Misalnya ya, saya rasa kalau orang Indonesia jarang tayamum karena kehabisan air. Ya, mungkin tayamum karena sakit. Itu pun juga tidak semua sakit boleh tayamum. Pertanyaannya, kita belajar fikih tentang tayamum, tapi tidak pernah praktek tentang tayamum. Tiba-tiba kita ada dalam kondisi yang kita harus tayamum, ragu-ragu apa enggak? Pasti ragu-ragu kan? Ini sah apa enggak? Bener atau tidak? Iya kan? Ini salah satu contoh saja, belum fikih-fikih yang lain. Maka praktek itu penting, karena sholat sendiri kalau kita urut dari atas, sholat itu mengandung ada syarat wajibnya sholat. Siapa saja yang wajib sholat? Ada syarat sahnya sholat. Orang kalau sholatnya begini nggak sah, kalau begini nggak sah. Masuk ke sholatnya ada rukun-rukun sholat. Rukunnya hilang satu, sholatnya nggak sah. Masuk lagi sunnah-sunnahnya sholat. Seseorang kalau tahu sunnah-sunnahnya, pahalanya lebih banyak. Ini bicara hitung-hitungan. Kalau ngerti rukunnya atau gak paham sunnah-sunnahnya, ya tidak akan lebih banyak dari orang yang paham tentang sunnah-sunnah sholat. Ada makruh-makruhnya sholat yang kalau ditinggalkan dapat pahala lagi gitu. Ya nek dilakukan ya gak pantes gitu kan. Masuk barang wajib dilakukan bersama dengan makruh kan gak pantes. Ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang membatalkan sholat. Ada faidah-faidahnya sholat. Ada fadilah-fadilahnya sholat. Banyak masih. Ya, maqamul ikram wa tasyrifil ibadah itu masih banyak. Jadi beda antara yang tahu dan tidak tahu, beda antara yang belajar dan tidak, dan beda antara yang praktek dan tidak. Itu yang ketiga berkaitan dengan amal. Apalagi
kita bicara fikih zaman sekarang semakin berkembang banyak. Ya, fikih kontemporer. Kita sudah tidak lagi kasus-kasus yang lama sudah kita baca, ternyata muncul kasus-kasus yang baru, sehingga terus bergulir. Selama ilah fikih masih ada, selama nafas ini masih berhembus, selama pagi masih melek matanya, maka sampai kapanpun kita akan ketemu masalah-masalah baru. Mungkin yang paling ringan sekarang orang sudah jarang pegang mushaf, Qur'annya di-download di HP. Lagi sholat Jumat mau baca kahfi, gitu kan, sebelum khotib naik mimbar buka HP. Ya, kemudian lagi misalnya ziarah kubur, nggak bawa buku Yasin, buka HP. Pertanyaannya, apa hukumnya membuka mushaf di dalam Quran? Mushaf Quran di dalam HP, apa hukumnya? Lek mantep, pasti dilakukan dengan baik dan benar. Tapi nek gak mantep, ragu-ragu, iki oleh nggak yo? Harus punya wudhu apa enggak? Terus di-download aplikasinya, tak matikan, HP ini tak bawa ke kamar mandi, boleh atau tidak? Dan lain sebagainya. Pasti muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Ya karena praktek ya zaman sekarang itu jelas berbeda dengan praktek-praktek yang zaman dulu yang masih tidak ada di zaman kita saat ini. Nah, ini mungkin saya kasih contoh saja, mungkin biar unik ya. Karena ini berkolaborasi, saya kan dari Rawi Malang ya. Saya kutip saja, ini ada salah satu, saya kemarin sempat baca kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Zadul Labib, yang masih baru terbit di Indonesia. Ya, ini saya ambil contoh saja. Ada satu masalah yang beliau sebutkan, karena kitab ini adalah kitab kontemporer, sehingga karena kitabnya kontemporer, masalahnya itu real sama kita sekarang, itu relate banget. Yang ada di sekarang, di zaman sekarang. Saya ambil contoh misalnya, ada seorang dokter. Dia mau berangkat ke rumah sakit untuk operasi, mengoperasi pasien. Operasi kan mungkin butuh 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Pertanyaannya, dokter ini boleh nggak sholatnya di jamak? Boleh nggak dokter ini nggak sholat? Nah, ngono ekstrimnya gitu aja. Boleh nggak dokter ini nggak sholat? Seorang dokter pasti tahu dong. Misalnya operasi ini membutuhkan waktu sekian jam, itu pasti tahu. Gak mungkin gak ngerti. Gak mungkin ada dokter ditanya, dok ini kira-kira nanti operasinya berapa jam? Ya nggak tahu. Kok tanya saya, kan nggak mungkin yang dokterin jawab gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, ini sekarang kita ambil contoh. Ini rujukannya dari kitab Zadul Labib di jilid 1 ya, halaman 479. Itu beliau menggariskan ada 4 poin. Bahkan dalam satu kasus saja jawabannya itu bisa sampai 4. Gitu loh. Kebukanya di sini kan pentingnya fikih kan. Kenapa jawabannya kok harus banyak gitu? Yaitu tadi mengurangi i'tirad yang bulan kemarin kita bahas, mengurangi supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ya opo sih dokter kok gak sholat? Nah, itu kan contoh kita gampang menyalahkan orang lain. Wis, kita ambil contoh kasus ini ya. Seandainya ada dokter berangkat ke ruang operasi, ada pasien yang mau dioperasi. Dia sudah tahu, berjam-jam sudah tahu. Apa yang harus dia lakukan? Jawaban yang pertama berkaitan dengan sholatnya. Apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Misalnya masuk operasi jam 11 siang, berarti kan belum zuhur, belum masuk waktu kan? Berarti apa yang harus dilakukan dokter ini? Maka dokter ini harus niat jamak takdim. Nek gak niat gak boleh. Tiba-tiba masuk ruang operasi, wis ngoperasi, tahu-tahu lihat jam lo sudah zuhur, wis niat jamak, wis gak boleh. Karena ini kan kondisi darurat kan, kondisi berbeda dari kondisi pada umumnya. Jadi sebelum masuknya waktu sholat, berarti di sini masuk zuhur atau masuk maghrib ya. Misalnya operasinya jam 4 sore, berarti belum maghrib. Maka niatnya adalah niat jamak takdim. Baik ya, sudah ya. Yang kedua, kalau ternyata sudah masuk waktu zuhur atau waktu maghrib, misal operasinya jam 1 siang, nah berarti sudah zuhur. Atau operasinya jam 6 sore, berarti sudah maghrib. Maka dia tidak boleh niat jamak takdim, harus niat jamak takhir. Niatnya niat jamak takhir. Sudah ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, jika sudah masuk waktu, sudah terlanjur niat jamak takhir, tapi ternyata operasinya nggak sampai menghabiskan waktu sholat. Contoh, masuk jam 1, berarti dia jamak takdim atau jamak takhir? Niat jamak takhir, karena sudah masuk waktu zuhur. Ternyata sebelum asar operasinya selesai. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah tetap jamak takhir? Boleh, boleh. Tapi mana yang afdol? Lah ini loh, fikih itu ada begitu.
Boleh nggak dia operasi ini selesai jam 2, tapi sudah niat jamak takhir? Boleh nggak sholat jamak takhir? Boleh. Pertanyaannya boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Tapi mana yang lebih afdol? Mana yang lebih baik? Mana yang keutamaannya lebih besar? Maka sholat pada waktunya masing-masing. Karena kondisi daruratnya sudah hilang. Jam 2 selesai operasi, oh berarti duhur, sholat seperti biasa jam 2, nanti masuk waktu asar, baru sholat asar. Yang keempat, opsi terakhir, bagaimana kalau selesai operasinya itu menghabiskan waktu asar? Masuk jam 1, berarti dia niat jamak takhir, ternyata pas sampai asar belum selesai, sampai maghrib belum. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia wajib mengqadha sholatnya, tapi tidak dosa. Ya, alaihil qadha wala ya'sam. Boleh nanti pas maghriban, mari ngono duhur, asar. Ya. Nah, bagaimana dengan sholat maghribnya dan isyaknya? Sesuai dengan konsep yang awal. Loh, ini sampai maghrib kok operasi saya belum selesai. Maka masuk waktu maghrib, sudah masuk nih waktu maghrib, atau sebelum masuk waktu maghrib, niat jamak takdim. Kalau ternyata tahu-tahu sudah maghrib, berarti niat jamak takhir. Ya, kok ternyata, ya kan ini nggak mungkin sampai habis waktu isya kan, nggak mungkin kan, pasti ada jeda. Nah ini kita ambil contoh seperti itu dalam satu kasus kontemporer saja, dan pasti kita tidak menemukan lah istilah operasi medis menggunakan alat-alat canggih di zaman Nabi Muhammad misalnya, ya pasti kan belum ditemukan. Apakah istilahnya sama? Jelas tidak. Tapi salah satu yang saya baca dari kitab Zadul Labib sebagai bentuk dari fikih kontemporer, masalahnya itu memang relate dengan apa yang kita alami saat ini. Itu satu kasus ya, belum kasus-kasus yang lain. Masih satu kondisi saja, belum kondisi-kondisi yang lain. Masih banyak sekali yang akan kita bahas ke depannya itu. Oleh karena itu, dalam belajar fikih itu satu sebenarnya kalau modelnya konsepnya begini ya, satu materinya tidak terlalu panjang, yang kedua tidak terlalu berat, dalam arti tidak langsung yang berat-berat, kemudian yang ketiga istilahnya tidak terlalu membebankan kepada diri kita bahwa apa yang kita pelajari itu harus dilakukan sekarang juga gitu loh ya. Kan kadang ada bebannya orang belajar fikih itu begini, setelah belajar itu lupa, itu langsung macam-macam pikirannya gak karu-karuan. Baru selesai baca, tadi pelajar kok sekarang lupa ya, terus opo lek dosa ya opo nek. Dan kesalahan berpikir yang terakhir sebagai penutup, banyak sekarang orang bilang begini, toh nggak tahu nggak apa-apa kan, nggak ada hukumnya bagi orang yang nggak tahu. Sering orang bilang begitu, kalau kita tahu kemudian kita tidak ngamalkan kan kita dosa, mending nggak tahu kan, nggak dapat dosa. Ini kesalahan berpikirnya di situ rata-rata. Dan mungkin sebagai statement penutup bahwa fikih itu bukan sekedar kebutuhan ya, tapi fikih itu bentuk sebuah pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menganggap fikih sebagai sebuah kebutuhan, maka orang-orang yang maaf sekali tidak pernah sholat, dia tidak akan merasa bahwa perlu saya belajar fikih, enggak sepertinya. Maaf ketika orang menganggap bahwa, maaf sekali ya, orang-orang yang mungkin hartanya tidak sampai sebanyak nisabnya zakat mal, maka dia tidak akan pernah belajar bab zakat mal. Bahkan orang yang pesimis dia tidak bisa berangkat haji, dia tidak akan belajar bab haji. Itu. Nah ini, bahkan ada yang berstatement begini, wis talah, lek ono wong jelasno bab haji, ku rungokno ae. Masalah sampean lunga kaji, gak lunga kaji, iku apa jare mben. Maksudnya apa? Ketika ada orang menerangkan materi tentang haji, tentang zakat mal, yang harus punya uang 100 juta misalnya dan lain sebagainya, dengarkan saja. Siapa tahu kita ada pada titik di mana ilmu itu dibutuhkan. Nah ini kan seringkali orang kan, saya nggak ke situ, nggak perlu belajar lebih lanjut, saya nggak bakal sampai di titik itu, saya nggak mau belajar tentang itu. Banyaklah orang-orang berstatement seperti itu. Maka mungkin perlu ditekankan dalam kesempatan kali ini bahwa fikih itu bukan sekedar kebutuhan, karena banyak orang yang tidak butuh pada akhirnya tidak mau belajar. Tapi fikih itu adalah penghambaan. Salah satu ilmu yang sifatnya adalah al-ilmu bid-din bid-darurah. Sesuatu yang dalam agama sifatnya adalah urgent untuk kita pelajari, wajib untuk kita pelajari, dan harus kita pelajari.
Tidak ada toleransi seseorang mengatakan belajar fikih itu nggak perlu, nggak usah belajar, sholat tinggal sholat, wudhu tinggal wudhu. Tidak bisa. Karena fikih adalah aturan dan fikih adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nazar atas materinya yang tentang pembahasan fondasi beribadah adalah kesesuaian akal, hati, dan amal. Oke, untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab dari teman-teman. Ada yang mau bertanya? Monggo, santai saja, kita sharing time aja. Ini udah masuk di sesi yang ketiga, yakni sharing time. Monggo yang mau berdiskusi sama Ustadz Nazar, monggo. Ada? Mungkin sambilan Ustadz, ini kenapa sih Ustadz kita itu dalam beribadah itu kan tadi kan dimulai dari hati dulu ya tadi. Terus kemudian masuk ke akal. Bagaimana kita untuk meningkatkan rasa semangat kita dalam beribadah? Karena kan untuk menggoyangkan hati dalam beribadah itu juga lumayan susah, apalagi di zaman sekarang. Mungkin itu Ustaz. Sebenarnya ini prinsipnya ya. Prinsipnya kalau kita tadi mungkin saya berstatement bahwa fikih itu bukan sekedar kebutuhan, tapi fikih itu kan kebutuhan. Tapi kalau seseorang hanya mengatakan itu sebagai kebutuhan, setelah kebutuhannya dia selesai, sudah selesai. Kadang ada orang yang merasa rezekinya lancar-lancar saja nggak perlu sholat duha. Lancar kok, ngapain sholat duha gitu. Ketika rezekinya seret, karena dia butuh kan uang, minta sama Allah, baru sholat duha gitu. Nah kan ini konsepnya keliru kan, ini mispersepsi kan. Orang sholat duha nggak usah nunggu nggak punya uang gitu kan. Konsepnya di situ. Itu contoh sih. Jadi yang pertama kita tekankan itu tadi, bahwa fikih itu adalah sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kemudian faidah-faidahnya kita dapatkan itu bonusnya, kasarannya begitu. Ya, kemudian satu mungkin pesan bagi teman-teman untuk tadi menambah semangat dan sebagainya. Kita pegang prinsip ini dari guru saya, bahwa dalam menghukumi dan menghakimi, ini kan repot ya, menghukumi dan menghakimi orang lain dan diri sendiri, itu kata beliau, la tukhafif wa la tusyaddid. Jangan terlalu longgar sehingga orang meremehkan ibadah, tapi jangan terlalu kaku sehingga orang tidak mau belajar agama. Ya kalau sifatnya kaku ya memang harus kaku, tapi di beberapa hal kan kita tidak perlu kaku kan. Kita misalnya bicara babi itu haram, ya mesti kaku kan, itu harus kaku kan, nggak boleh mencari dalil sampai babi itu dikatakan halal, itu nggak mungkin. Tapi dalam prinsip ibadah yang sifatnya itu bisa fleksibel, itu kita tidak boleh terlalu longgar dalam satu urusan dan juga tidak boleh terlalu kaku dalam suatu urusan. Itu membuat orang semangat. Karena kalau terlalu kaku, orang bakal akan punya persepsi, kenapa sih Islam itu kok hanya kalau kamu gini nanti masuk neraka, kalau kamu gini nanti disiksa di kubur. Kenapa sih Islam itu isinya kok cuma siksa kubur sama siksa neraka gitu? Kok nggak ada sih nikmat-nikmatnya? Orang akan berpikir begitu kalau kita terlalu kaku. Tapi kalau kita terlalu longgar, maka ibadah itu tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan, tapi lebih di bawahnya lagi. Hanya sekedar keinginan. Yang ingin dia lakukan, gak ingin ya wis. Padahal ibadah itu kan primer kan. Maka orang bisa menganggap itu sebagai tersier, bahkan hanya pelengkap hidup gitu kan. Nah, karena kita terlalu longgar dalam bersikap sehingga tidak ada semangatnya. Lek terlalu kaku uang ya gak semangat, lek terlalu longgar dalam menghukumi dan menghakimi, orang juga tidak akan beribadah. Itu. Oke. Ini ada pertanyaan Ustadz, bagaimana cara agar kita lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih khidmat dalam menjalani ibadah kita? Matur nuwun Ustadz. Kita spesifikkan ibadah sholat ya. Kalau ibadah lain kan nggak perlu khusyuk, zakat kan nggak perlu khusyuk kan. Itu kita bicara sholat saja. Kita bicara khusyuk iki levelnya sopo iki. Nah, ayo, ini level dewa atau level enggak, kita bicara Imam Ghazali saja. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau menerangkan bahwa yang dikatakan khusyuk menurut versi beliau adalah sukunul jawarih. Beliau mengatakan orang sholat pokoknya fisiknya tenang, itu menurut kategorinya Imam Ghazali sudah khusyuk. Nah ini kan ringan kan. Jadi Imam Ghazali kan tidak kaku, khusyuk itu harus tidak sampai terganggu dengan sekitarnya, gitu. Ya, sholat telinganya nggak sampai dengar musik misalnya. Sholat nggak sampai dengar omongan orang lain misalnya. Itu kan khusyuk tingkat dewa kan. Dalam arti ya memang ada pada makom, pada derajat itu manusia bisa mencapai itu. Kita tidak bisa memungkiri.
ya. Orang-orang spesial banyak yang seperti itu, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kan kita bicara pada umumnya, khusyuk dalam sholat pokoknya badannya anteng, kepala nggak tolah-toleh, mata nggak lirak-lirik, kaki nggak goyang-goyang, sudah itu masuk kategori khusyuk. Karena apa? Dengan tenangnya tubuh kita, fisik kita, itu akan membuat pikiran kita tenang, sinkron sama hati, akhirnya meminimalisir kesalahan di dalam sholat. Lalai lebih tepatnya ya. Nggak ada orang lupa cara sholat, kan nggak ada. Lalai dalam sholat. Lupa jumlah rokaatnya, nggak tahu tadi sudah sujud 2 kali apa baru 1 kali. Kadang doanya lupa tidak dibaca. Kadang kunut itu loh. Lupa, bukan lupa lagi nggak kunut. Udah mau kunut tapi lupa bacaan kunut. Diulang berkali-kali itu nggak inget. Ini ada teman saya cerita seperti itu gitu. Ya apa ya caranya sholat cek khusyuk. Wong kunut wis hafal di luar kepala. Kok waktunya sholat lupa bacaan kunut. Bagi yang kunut ya, disclaimer bagi yang kunut. Bagi yang nggak kunut kan ya nggak salah. Sing salah kan nggak sholat. Nah jadi di situ sebenarnya khusyuk pada derajat kita sebagai orang awam pada umumnya, sholat tenang, ketika puasa juga tenang, ya kan, itu khusyuk namanya. Gak berkali-kali, duh kok haus banget ya gitu. Kapan ya maghribnya, kok nggak maghrib, ini enaknya nanti, dan lain sebagainya lah. Ya itu kan nggak khusyuk. Haji juga seperti itu, dan begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi dikatakan tenang, kalau fisiknya tenang, fokus ibadah, selesai. Ada yang mau tanya? Rijal? Angga? Masnya? Monggo Mas. Menyikapi orang-orang zaman sekarang yang kadang bilang menganggap remeh agama juga iya, tapi taat agama juga iya. Tentunya kayak gitu. Surah ibadahnya jalan, sholawatannya jalan, tapi di sisi lain minumnya juga jalan, maksiatnya juga Tomat. dalam tanda kutip mereka kayak kita diciptakan untuk hidup ya enjoy aja, ikut alur. Menyikapinya bagaimana? Pertama, karena itu sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu kewajiban kita semua ya. Iya. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Mampu tegur secara fisik, monggo. Mampu tegur secara lesan, monggo. Tidak bisa diingkari dalam hati saja juga monggo. Yang penting tidak mendukung perilakunya, alias tidak mengikuti pola hidupnya. Itu satu. Yang itu sikap umum ya, sikap umum. Yang kedua, baru kita spesifikkan kepada perilaku apa ini yang mau dituju. Misalnya yang dicontoh tadi adalah, oke, dia taat sholat ibadah 5 waktu, tapi ternyata berjudi misalnya. Nah, secara spesifik kan, sedangkan berjudi itu adalah salah satu dari 17 dosa besar yang disebutkan. Pertanyaannya, sholat itu merupakan suatu kewajiban. Judi juga merupakan sebuah kewajiban yang harus ditinggalkan. So dipotong lagi. Judi juga merupakan suatu kewajiban yang harus ditinggalkan. Berarti wajib ditinggalkan sama wajib dilakukan. Ini kan bertolak belakang. Sesuatu yang bertolak belakang tidak bisa dikumpulkan. Itu kaidah umum. Sesuatu yang tidak bisa disatukan sampai kapanpun tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan antara sholat dengan. Tapi jangan sampai berpikiran begini, berarti dijual terpisah dong. Nggak apa-apa dong, sholat kan aku untuk pahala. Masalah terus judi aku untuk dosa kan apa jari ini kan tidak bisa digabungkan. Bukan begitu, tidak bisa dikumpulkan. Contohnya kita aja manusia kan wataknya beda-beda kan. Ada yang sabar, ono sing jahat ini kan. Campur kan seiso kan. Bisa. Ngopi bareng, diskusi, ngobrol, masih bisa. Tapi dalam sesuatu yang memang sudah bertolak belakang, tidak bisa. Apalagi nyentuhnya ranah agama. Nah, itu yang kedua, sikap sosial ya. Yang ketiga, kita bicara hukumnya. Nah, yang pertama mengumum lah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua kita sikap secara sosial, jenenge manusia ketemu manusia kan, sikap kita seperti apa. Yang ketiga, kita bicara hukumnya. Kalau dia sampai meremehkan dalam ranah sampai menganggap sesuatu itu menjadi tidak haram, dia sholat tertib, tapi kok menganggap judi itu tidak haram, menganggap minum-minuman khamr itu tidak dosa misalnya, berarti kan dia sudah keluar dari koridor kita kan. Nah, dari circle Islam wis keluar itu misalnya. Nah, itu termasuk gitu. Misalnya seseorang sedekahnya banyak tapi gak sholat, sing mau diambil adalah fadilah sedekah subuh, rajin bangun subuh, rajin gak sholat subuh, sedekah tok ya. Pada akhirnya terus dia ditanya, "Loh, aku sedekah
berbuat baik, sosial, semua sih gawe akhirat itu. Sholat apa jare mben? Pertanyaannya cuma satu, apakah dia menganggap sholat itu wajib? Kalau dia menganggap sholat itu masih wajib, dia masih Islam. Tapi kok sampai ngomong mengatakan sholat itu tidak wajib? Atau sesuatu yang dosa besar itu bukan sesuatu yang dosa besar, bahkan sampai enggak dosa. Maka dia sudah keluar dari koridor sebagai seorang muslim, maka dia harus ya bersyahadat, kemudian bertaubat, dan melanjutkan amal soleh yang lain dengan tujuan untuk menutupi, menghapus agai rodo angel, menutupi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Itu sih. Jadi nek sikap ya kita sikap duniawi kita nggak berubah ya. Maksudnya sikap duniawi kita nggak boleh berubah. Misalnya kita berteman sama misalnya pengedar narkoba misalnya, ya kita nggak usah berubah sikap kita ya selayaknya kita manusia, dia manusia. Ya wis normal aja. Berteman, ngobrol, WA-an gitu. Sikap secara duniawi seperti itu. Ya, tapi sikap kita sebagai sesama muslim harus seperti yang tadi. Ada lagi teman-teman? Udah paham Mas ya? Iya. Ada lagi Masnya mungkin? Ada yang mau bertanya? Mungkin ini Ustaz. Ini kan kita belajar ilmu fikih secara langsung lah ya. Walaupun juga ada yang kita record di YouTube-nya Ruang Cerita. Banyak orang yang mengambil hukum sekarang itu melalui online. Dalam artian yaitu mengaji khususnya ilmu fikih ya, dalam melalui sosial media. Bahkan banyak orang pun sekarang juga mengambil hukum hanya dari video 30 sampai 60 detik ya yang lagi. Juga banyak ya, tanpa mengambil dalil dan konteks. Lah bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan orang yang belajar dari media sosial? Apakah itu sudah cukup? Dan menurut Ustadz apa nasihat buat teman-teman yang belajar lewat media sosial? Sebenarnya jawabannya tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah gunakan akal. Yang tadi kita bahas, gunakan akal. Apakah yang kita pelajari selama 30 detik dan 60 detik sebagai rujukan sebuah hukum, apakah itu bisa dianggap sebagai rujukan utama? Jelas tidak. Apakah cukup? Jelas tidak cukup. Sangat sulit. Belajar bab sholat gak cukup 30 detik, 60 detik, walaupun kita setiap hari sholat. Ya, tetapi kita bisa, gini loh istilahnya kan orang nyari praktis toh Mas. Yep. Nyari praktis ya sudah, satu kita gunakan akal kita. Ya, akal yang selama ini kita pakai untuk memproses belajar dan lain sebagainya. Apakah itu sesuai atau tidak? Masuk apa enggak? Wis gitu toh ay. Satu akal. Ya, berarti fungsikan kembali akal kita. Yang kedua adalah sumbernya. 30 detik, 60 detik tapi ono sumbernya. Ya, itu yang kita cross check. Yang tidak mencantumkan sumbernya, enggak mencantumkan rujukannya, itu yang bahaya. Ya, makanya akal kita yang kita pakai. Oke, ada kita nyari hukum browsing di Google. Ning Gemini bahkan. Ning Gemini tak kok hukum Mas. Astagfirullah. Yo pasti akan ada rujukannya, tapi rujukannya perlu dicek. Jangan percaya dengan rujukan begitu-begitu saja. Rujukannya dicek tenan. Misalnya surat nyebutkan surat ini, ayat ini. Cek betul. Misalnya hadis Nabi ini, riwayatnya ini, dicek betul. Jangan cuma sekedar oh wis yang penting wis ono rujukane. Nah, itu dua. Yang ketiga adalah guru. Tetap kita tidak bisa meninggalkan sosok guru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akalnya, yang kita hanya bersumber dari mesin. Walaupun sing gawe video TikTok 60 detik itu memang manusia, tapi kan kita tidak ketemu orangnya. Maka yang perlu kita cross check adalah satu, diri kita. Jadi di manage ke dirinya ya, hati-hati ke diri sendiri. Yang kedua adalah hati-hati terhadap sumbernya. Yang ketiga, jangan lupa libatkan guru-guru kita. Ya, libatkanlah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Bicara akidah ya kita siapalah yang kompeten di bidang akidah. Walaupun belajarnya tidak ketemu secara langsung. Ya, kajian fikih yang jangan yang tematik, misalnya kajian fikih kitab misalnya. Kan ada kan kajian fikih kitab sing runtut dari awal sampai akhir. Gurunya misalnya siapa gitu kan. Akidah juga ada, bahasa juga banyak gitu. Jadi jangan lupa melibatkan guru. Ya selain untuk pentingnya sanad tadi disampaikan, kesinambungan ilmu ya, rantai keilmuannya supaya nyambung sampai Rasulullah. Kita perlu cross check kepada beliaunya langsung, kepada sosok yang oleh Allah dibekali akal yang sangat luar biasa. Oke, baik. Ada lagi teman-teman?
Di luar tema mboten apa kok. Tadi kan ini juga beberapa pertanyaan dari apa teman-teman juga ada yang di luar tema. Monggo. Cukup? Biasanya nanti Ustaz setelah Iya. apa di dalam sesi majelis. Oke. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada khususnya Kowat Kopi yang di belakang UIN yang telah memberikan fasilitas tempat kepada kita, dan juga perlu disampaikan ke teman-teman bahwa kita insya Allah akan rutin per bulan. Untuk tanggalnya kapan Mas? Minggunya kapan Mas? Kita menyesuaikan jadwal dari teman-teman yang panitia dan juga dari Ustadz Azhar juga. Dan untuk tempat kondisional, kalau masih kita usahakan untuk tempat tetap di sini, tapi kita juga melihat kondisional situasi dari tempat ini. Jika memang nggak ada acara di sini, mungkin akan kita bisa tetap di sini. Mungkin kalau ada acara mungkin akan kita geser ke tempat yang lain. Nanti akan kita infokan juga di grup. Buat teman-teman yang belum join grup, nanti bisa ngisi sambil ngisi form daftar hadir. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada salah satu sponsor dari kita, yaitu Kowat Kopi Malang dan juga MHJRN Merch yang telah menyumbang untuk acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Kulo Chip, Kulo Crispy dari salah satu brand snack keripik yang ada di Sidoarjo, yang telah memberikan sedikit donasinya untuk kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup, untuk doa saya kembalikan lagi ke Ustadz Azhar. Monggo Ustadz Azhar. Baik, untuk menutup kegiatan atau kajian kita pada malam hari ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir baik secara offline maupun online diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala urusannya, dimudahkan dalam segala keinginan-keinginannya, dimudahkan segala cita-cita dan jalan ke depannya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua ya secara umum, kita semua ya tidak secara spesifik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allah berikan limpahan keberkahan, dan yang pasti semua langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah dan kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu Nabi Muhammad.